Billahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faj'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfa ayat naqdatal batan bihaqqi Muhammadin fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang kami hormati, izinkan dia berdiri di sini untuk menggantikan kehadiran dari Bapak Ketua Yayasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai kita kepada penghujung dari masa didik para peserta didik dari murid-murid TK Nurul Huda. Di sini izinkan dia untuk menyampaikan dua paket terima kasih. Untuk yang pertama, terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kepercayaannya untuk menyerahkan anaknya selama ini kami didik. Ya, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Sudah hampir 30 tahun kami berdiri, dan tanpa dukungan dari bapak ibu sekalian, ya seperti tidak mungkin kami ini bisa survive selama 30 tahun. Jadi kepercayaan dari bapak dan ibu ini yang selalu membuat kami ini semangat bahwasanya kami ini, perjuangan kami tidak sia-sia, dan kami ini alhamdulillah sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Yayasan, kami ini berada di atas dan untuk semua golongan. Jadi kami tidak mengkhususkan lembaga kami ini hanya untuk misalnya orang Hindu saja, tidak. Boleh, golongan siapapun boleh. Kami tidak mengkotak-kotakkan. Bahkan pernah ada dari selain Muslim ada anak didik dulu, tetap kita terima. Karena mau tidak mau pada zaman sekarang ini kerjasama antar golongan itu diperlukan. Jadi sering kita dengar ini terlalu fanatis pada golongan masing-masing sehingga kerjasama tidak terbentuk. Dalam bukunya ini Ian Bremmer, bukunya judulnya Power of Crisis. Jadinya kita belajar dari krisis-krisis seperti kemarin COVID melanda. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa COVID tersebut? Yang dapat kita pelajari adalah kalau misalnya negara-negara superpower seperti Amerika dan China itu mau bergabung, mau bekerja sama, mau untuk sebentar saja untuk mengalihkan perbedaannya untuk bekerja sama, maka jutaan bahkan ratusan juta nyawa manusia ini bisa diselamatkan. Ya, tapi saya karena terlalu mementingkan golongan masing-masing, akhirnya upaya untuk menyelamatkan jiwa manusia itu terhambat. Maka itu bisa kita pelajari di sini bahwasanya kita tidak boleh terlalu fanatis pada golongan masing-masing. Ya, alhamdulillah ya, kita dari 30 tahun, hampir 30 tahun kita berada, kita pernah kita mengkotak-kotakan. Apapun golongannya silakan boleh masuk.
niatnya belajar, silakan masuk. Kita tidak ada membatas-batasi. Ya, ini karena basic saya di pesantren di Haramain. Ini kami sampaikan di sini bahwa anak-anak kami di Haramain yang membuat mereka sukses di luar itu karena mereka tidak pandang golongan. Kemanapun mereka berada, di sana mereka berjuang, di sana mereka bergerak. Nah, ini perlu juga kita resapi bersama-sama. Jangan sampai kita ini terkotak-kotak. Kita perlu bekerja sama untuk membangun masa depan kita ini. Nah, itu paket terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian atas kepercayaannya. Dan kemudian untuk paket terima kasih yang kedua, ya lagi-lagi kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali murid sekalian, atas kepeduliannya kepada pendidikan anak-anaknya. Ya bagaimana tidak? Anak-anak kecil ini sudah disekolahkan. Ya berarti bapak dan ibunya peduli tentang pendidikan anak-anak. Pendidikan tidak melulu menulis, tidak melulu mengerjakan PR, tidak melulu mengerjakan hitung-hitungan. Tapi untuk anak-anak pada masa ini itu bermain termasuk dari pendidikan juga. Maka ya ini terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu karena sudah peduli kepada pendidikan anak-anaknya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi sekarang kan ini sangat mencemaskan. Yang katanya Indonesia emas 2045 ini diplesetkan menjadi Indonesia cemas 2045. Pasalnya kenapa? Karena tercatat anak-anak kita yang Gen Z ini kisaran umur 15 sampai 24 tahun. Ternyata tercatat 10 juta dari mereka itu pengangguran total. Bahasa Inggrisnya not in education, engagement and training. Jadi tidak bersekolah, kemudian tidak bekerja, kemudian tidak masuk pelatihan, benar-benar total 10 juta dari anak-anak muda-muda kisaran umur 15 sampai 24 tahun. Ini yang salah di mana? Kalau kita menyalahkan kondisi ekonomi, kalau kita menyalahkan kondisi sosial masyarakat kita yang semakin tidak menentu, seperti tidak pas juga. Karena kalau kita lihat bapak ibu kita dulu, kakek nenek kita hidup di zaman ekonomi yang serba kesulitan, tapi mereka bisa survive. Hidup di zaman sosial masyarakat yang juga banyak huru-hara, mereka bisa survive juga, bahkan bisa melahirkan dan membesarkan anak-anak yang baik, berprestasi. Jadi kalau kita menyalahkan masalah ekonomi, masalah sosial, enggak pas juga. Berarti ini adalah masalah mental dan karakter. Masalah mental dan karakter seperti bekerja keras, berkemauan kuat, amanah, integritas itu artinya sesuai kata dengan perbuatan, kejujuran, ketaatan beragama, ketaatan kepada norma-norma sosial. Mental dan karakter ini yang semakin hilang. Maka 10 juta dari anak-anak kita yang Gen Z tercatat sebagai pengangguran total. Ini belum lagi mengkhawatirkan pada setelah Gen Z itu ada namanya Gen Alpha. Ini yang lahirnya di atas tahun 2010. Ini juga tidak kalah mengkhawatirkan. Mereka hidup di masa teknologi. Jadi baru lahir sudah dikasih handphone, sudah dikasih iPad.
daya fokusnya jadi pendek. Gimana hati-hati. Teknologi tidak sepenuhnya jahat, tapi tidak sepenuhnya baik. Makanya kita berhati-hati. Ayah ini karena kesempatan waktu mungkin tidak banyak di sini, ada anak-anak kita juga yang bertampil. Mohon maaf, saya tidak bisa berpanjang lebar di sini. Seperti yang dikatakan, seperti yang dibacakan oleh original kita tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebankan kepada orang kecuali dia bisa mengatasi beban tersebut. Jadi masalah kita yang kita hadapi ini, masalah ke depan yang kita hadapi itu bisa kita atasi. Tinggal sekarang bagaimana caranya dan bagaimana buat kemauan orang tuanya untuk mendidik anak-anaknya. Dan akhir kata kami minta doanya pada bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid sekalian. Kami minta doanya supaya lembaga kami ini tetap bisa memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, supaya bisa mendidik generasi-generasi selanjutnya. Karena mau bagaimanapun juga kita ini tidak hidup selamanya. Mereka ini yang akan menggantikan kita, pendidikan kita dan pendidikan karakter dan mental mereka. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah mendidik anaknya, sudah mendidik anaknya, dan kami mengimbau jangan kapok-kapok, sekolahkan setinggi-tingginya untuk mental. Sekian dari tiang di sini. Yang mohon maaf kalau banyak kekurangan, mungkin ada banyak kata-kata yang mungkin kurang dipahami, itu tidak sampai kepada konteks dari apa yang akan konteks perkumpulan ini. Mohon maaf karena ini akhirul kalam. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, membaca
amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati meminta Kepala RA Nurul Huda NW Lembuak Narmada, yang sama-sama kita hormati asatiz, ustazah, guru-guru yang luar biasa, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid RA Nurul Huda NW Lembuak yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga hari ini alhamdulillah kita bisa hadir menyaksikan pelepasan dari anak-anak kita yang sudah berada di TKB. Ini luar biasa. Dan mari kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama melepaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mendidik anak itu tidak gampang karena prosesnya panjang. Menjadi orang tua dan punya anak juga tidak gampang karena panjang juga prosesnya. Maka yang pertama kali kami sampaikan adalah rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kami sampaikan sebagai wali santri, sebagai wali murid kepada Bapak Ibu guru yang alhamdulillah sudah mendidik anak-anak kita selama ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, dan prosesnya luar biasa. Jumlahnya enggak sedikit, banyak. Anak kita di rumah ada 2, kalau lagi kecil-kecilnya, lagi rewel-rewelnya, itu tidak mampu untuk kita tangani 2 orang. Ini lebih dari puluhan orang ditangani dengan hanya tepuk selesai, tepuk 1 selesai. Anak-anak studio. Inilah yang harus kita syukuri bersama Bapak Ibu semuanya, karena dengan adanya guru-guru RA, guru-guru TK, anak-anak kita bisa dididik dari segala sisi. Seperti yang disampaikan tadi, karakternya dapat, pengetahuan lingkungan, bagaimana bermain, bagaimana bersosialisasi sama teman-temannya dapat di RA ini. Dan tadi kita bisa saksikan penampilan anak-anak kita, baca hadisnya juga ada. Ya, anak-anak kita sudah bisa menghafal beberapa hadis yang memang itu harus anak-anak kita tahu sejak dini, sehingga ketika nanti sudah besar itu hadis itu tidak hilang, yang simpan di alam bawah sadarnya, sehingga nanti ketika dia melakukan sesuatu hal yang akan melanggar dari hadis itu, dia akan ingat apa yang pernah dipelajari dulu di RA Nurul Huda ini. Inilah yang harus kita apresiasi dengan ucapan terima kasih yang mendalam, karena kalau dibalas dengan materi ini nggak cukup, karena ilmu itu sangat mahal harganya Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, tentu kita sebagai wali santri, kami yang ada di depan ini mewakili semuanya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepala madrasah, kepala sekolah yang tentu dalam proses yang panjang ini, yang 2 tahun, ada yang masukkan anak-anaknya 4 tahun, dan hanya 2 yang masuk semuanya di sini. Mungkin ada juga cucunya setiap tahun berganti, jadi beliau tetap eksis, tetap di sana, ya, ngawal cucu beliau, sehingga ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun tetap ada di RA Nurul Huda ini. Itu dalam prosesnya yang panjang ini banyak hal yang keliru, yang salah, banyak sengaja maupun tidak sengaja. Tutur kata kami sebagai wali santri, sebagai wali murid, ada hal-hal yang membuat ibu guru, nggak ada bapak guru di sini ya, ibu guru ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dengan kerendahan hati kami dari wali murid minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu guru yang luar biasa hebat di RA Nurul Huda
RW 02 ini. Ini nggak bisa kita bayangkan ya. Kalau kita punya anak banyak gitu ya, kita asuh sendiri itu luar biasa. Kita punya anak 2 lalu kita titipkan di RA, dididik, diberikan pengajaran, pendidikan, pengetahuan, lalu insya Allah inilah bekal utama dasar yang akan dibawa oleh anak-anak kita nanti untuk menghadapi masa-masa yang disampaikan oleh Ustaz tadi itu. Kita khawatir ya dengan kondisi zaman sekarang ini, tapi dengan adanya bekal tadi itu insya Allah kita tidak akan khawatir kembali, tidak akan kita khawatir lagi dengan anak-anak kita sudah dikasih bekal di RA ini. Maka kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang punya endurance, survive yang tinggi nanti di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Secara keilmuan, sanad keilmuan itu penting. Kalau kita melihat yayasan kita ini sanad keilmuannya luar biasa. Dari Al-Makrullah yang ada di Pancor, kemudian ini kita yang ada di Narmada. Kalau kita dengar ceramah-ceramah Al-Makrullah itu, sanad beliau nyampe kepada Rasulullah itu beliau pada posisi yang ke-25. Jadi dekat sekali dari sanad keilmuan. Kemudian kalau kita runut lagi karena Nini dapat pengajaran dari Al-Makrullah, maka Nini itu berada pada posisi 26. Artinya guru-guru kita yang ada di RA Muda ini posisinya berada di 27. Sanad keilmuannya nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting, karena kita tidak tahu kalau kita sekolahkan anak kita di mana gitu ya, kita tidak tahu sanad ilmunya dari mana, akhirnya nggak nyampe kepada Rasulullah ilmunya. Tentu ini juga akan menjadi sebuah masalah bagi kita nanti di akhirat ya. Nanti dilihat ilmu kita alhamdulillah nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk nyambung, maka kami alhamdulillah sebagai wali santri dan juga di yayasan dipercaya untuk mengelola MI, maka kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, mohon izin Bapak Ibu wali santri yang belum mendaftarkan anak-anaknya di SD atau MI, silakan ya, mari di yayasan kita sudah ada MI NW Nurul Haramain. Jadi sanad ilmunya nyambung. Anak-anak kita yang sudah di RA sudah dapat dari ibu bapak guru, ibu guru yang ada di RA, masukkan ke MI NW Nurul Haramain. Jadi keilmuannya juga nyambung. Nanti MTS SMA-nya juga masuk di Nurul Haramain. Insya Allah anak-anak kita dari RA, MI, MTS, MA keilmuannya tidak akan diragukan lagi. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai perwakilan wali murid pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih ibu guru yang luar biasa. Makasih juga bapak ibu guru, bapak ibu wali santri yang hadir dan mensupport kegiatan ini. Apapun kegiatan yang diadakan di RA, insya Allah semua akan mendukung dan mensupport sepenuh hati. Terakhir, sekali lagi kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam proses ketika kami sudah awal menyerahkan anak-anak kami sampai hari ini di acara pelepasan kelas B khususnya ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak tangguh anak-anak kami yang setiap hari butuh perhatian. Mungkin ada yang full perhatiannya, ada yang perhatiannya kurang gitu ya. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad pemimpin
Reni, bisa dipanggil. Betul Pak,
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala TK Nurul Huda beserta seluruh dewan guru, beserta bapak-bapak dan ibu-ibu, wali dari anak-anak kita, dan pendamping-pendamping yang lain. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari yang insya Allah penuh dengan barakah ini kita bersama-sama menghadiri satu acara yang merupakan proses penting bagi pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita bersama anak-anak kita, atau khususnya di TK Nurul Huda ini, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, mungkin juga ada yang 3 tahun. Yang tahun pertamanya di bawah semuanya. Alhamdulillah pada hari ini ada beberapa di antara mereka yang kelas akhir ini akan mengakhiri masa pendidikannya di TK Nurul Huda. Kita bersyukur bahwa selama ini kita merasakan perjalanan proses pendidikan anak kita di TK Nurul Huda. Alhamdulillah bersama kepala sekolah, bersama dewan guru, bersama pembantu-pembantu yang lain, alhamdulillah semua program dari pendidikan anak-anak kita di TK Nurul Huda ini berjalan lancar. Mari kita bersama-sama bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya karena anak-anak kita memang masih dalam tahap memerlukan perhatian yang lebih besar, maka waktu Bapak dan Ibu bukannya tersita, tapi memang diperuntukkan untuk proses pendidikan anak-anak kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita syukuri proses-proses itu telah bisa kita jalankan dengan sabar. Ibu dengan sabar, Bapak dengan sabar juga menjemput setiap hari. Kemudian guru-guru juga tidak mudah menghadapi anak-anak yang tidak bisa berhenti untuk bergerak, tidak bisa berhenti untuk bersuara, dan juga pendamping pembantu-pembantu para guru-guru yang ada di TK ini juga dengan sabar membersamai anak-anak kita. Ini adalah proses pendidikan untuk anak-anak kita yang sebentar lagi bagi mereka yang menyelesaikan belajarnya di TK Nurul Huda pada tahun ini akan segera memasuki jenjang pendidikan di SD ataupun MI yang ada di tempat kita masing-masing. Tentu harapan kami adalah anak-anak kita diperhatikan tetap tentang pendidikan agamanya. Ya, kalaupun ada yang masuk SD, jangan sampai lupa ngajinya di rumah. Ya, karena anak-anak kita tetap perlu mendapat bimbingan untuk
bisa lancar membaca Al-Quran sampai dia dewasa. Kemudian jika melanjutkan ke MI ataupun ke tempat-tempat yang pondok pesantren yang ada MI-nya juga, ini insya Allah akan membuat anak kita akan tetap terjaga ilmu praktik agama yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita. Karena pada usia-usia seperti ini perlunya penanaman kebiasaan yang meskipun bentuknya sederhana tetapi semua itu sangat penting bagi anak-anak kita untuk mulai mengenal aktivitas keagamaan, kegiatan-kegiatan ibadah setiap saat. Meskipun anak-anak kita masih belum memasuki usia akil balik, tapi diperkenalkan agar mereka mendengar, diperkenalkan agar mereka melihat, diperkenalkan agar mereka mengerti, diperkenalkan sehingga pada waktu ketika mereka balik, mereka telah terbiasa melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia praktikkan, apa yang dia lakukan bersama dengan teman-temannya di dunia pendidikan yang mereka diajarkan, meskipun banyak diajarkan dengan cara main-main, disesuaikan dengan perkembangan kejiwaan anak-anak kita. Bapak dan Ibu, jangan lupa satu yang ingin kami pesankan, bahwa anak-anak kita ini tetap perlu didoakan. Kalau anak-anak kita pada hari ini belum mencapai taraf perkembangan yang kita impikan, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa. Setiap anak-anak kita akan berangkat sekolah, bekalilah anak kita dengan doa dan keikhlasan dari orang tua. Ini bekal nomor satu yang barangkali tidak kelihatan, tetapi bagi anak-anak kita proses pendidikannya akan sangat besar pengaruhnya. Sekali lagi, anak-anak kita tetap harus dibekali dengan doa. Ya, ini yang pesan kami untuk anak-anak kita yang akan melanjutkan nanti. Setiap anak-anak kita akan berangkat dari sekolahnya, jangan pernah berhenti, terus mendoakan anak kita. Katakan kepada mereka, anak-anakku, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang alim dan soleh, anak-anak yang baik, yang berbakti kepada orang tua, taat kepada guru, baik akhlaknya. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, yang telah penuh dengan kesabaran membersamai anak-anak kita, maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Dan tadi apa? Yang terakhir setelah sambutan saya ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk kita, untuk anak kita, untuk bangsa ini. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tarfa'na biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da al mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina fi tarbiyati wa ta'limi wa ta'dibi abnaina wa banatina ya Allah andi kalimatika ya Allah. Allahumma a'inna fi kifahina wa jihadina fi tarbiyati wa ta'limi wa ta'dibi abnaina wa banatina ya Allah andi kalimatika ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbi ja'alna muqimis salat, Rabbi ja'alna muqimis salat wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.